Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita berbicara tentang kandidat PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Awal Agustus tahun ini, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 3 nama untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diproses menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ketiga nama tersebut adalah putra terbaik Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Dr. Innocentius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR RI. Yang kedua, Dr. Thomas Umbu, Deputi Pengawasan Pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan yang ketiga, Jenderal Polisi Rudolf Roja, Deputi Pengawasan Ketertiban Masyarakat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam. Siapa di antara ketiga kandidat ini yang paling berpeluang? Kita akan berbincang, membahas, mengulik lebih dalam mengenai tujuan ditetapkannya atau dipilihnya PJ Gubernur, kebutuhan Nusa Tenggara Timur, apa yang idealnya harus dimiliki oleh pejabat gubernur NTT, dengan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini menjadi penting untuk diselesaikan oleh seorang pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Kita beruntung kali ini kembali kita hadirkan Bapak atau kakak kita, Kak Lusius Karus. Selamat sore kakak. Selamat sore. Kak Lusius Karus, peneliti senior atau peneliti utama dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Beliau adalah kebanggaan kita masyarakat Fobamora, di mana dalam kontestasi atau dalam konteks politik nasional ada sebuah organisasi yang cukup punya nama untuk memberikan catatan, kritik, evaluasi terhadap kinerja lembaga parlemen di tanah air, yaitu Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kalau sebelumnya kita kenal bapak atau kakak kita Sebastian Salang yang menjadi founder dan kemudian direktur eksekutif Formapi di awal-awal, belakangan ini kita di media yang muncul atau yang ditanyakan oleh media adalah kakak Lusius Karus. Nah, kita akan membahas detail ketiga kandidat PJ Gubernur dan ideal seperti apa seorang pejabat gubernur, peran-peran krusial strategis apa yang bisa dimainkan oleh PJ Gubernur. Kak Lusius, terima kasih memenuhi undangan kami untuk kedua kalinya. Ya, sama terima kasih juga sudah mengundang untuk kedua kalinya. Siap kakak, terima kasih di waktu weekend sempatkan diri untuk bergabung dan ngobrol kita untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudari kita masyarakat Fobamora. Benar-benar bisa mencerahkan ya. Secara lampu di studio ini? Ya, karena kadang-kadang obrolan kita juga bisa menggelapkan. Semoga tidak gitu ya. Ini yang kita takutkan, jangan sampai percakapan 50 sampai 60 menit ke depan. Betul. Bukan malah mencerahkan tapi sebaliknya. Ya. Siap kakak, jangan. Saya tidak berharap begitu kakak. Kalau Lusius, sebenarnya seberapa penting sih PJ Gubernur itu dalam konteks kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah secara nasional? Ya, saya kira sih gubernur itu ya lebih banyak diposisikan gitu ya di konteks tata negara kita sekarang itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah gitu ya. Jadi saya kira strategisnya posisi gubernur itu karena dia menjembatani antara pusat dengan daerah gitu. Tentu di sana ada tanggung jawab dari seorang gubernur untuk bisa mensinkronkan apa yang jadi kebijakan nasional dengan kebijakan di daerahnya gitu ya. Dan saya kira keberadaan gubernur juga penting untuk mengkoordinasikan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota gitu ya, untuk memastikan ada kesinambungan proses pembangunan dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga misalnya bicara soal NTT, kita bicara soal satu daerah yang dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya berkembang ke arah yang sama gitu ya. Jadi saya kira cukup penting sebagai koordinator atau fungsi koordinasi gubernur dan juga fungsi mediasinya dengan pemerintah pusat. Jadi lebih kepada mediasi, penengah
Betul. antara pemerintah pusat dengan otonomi daerah yang ada di kabupaten kota. Ya, karena lebih banyak itu kan fungsi eksekusi itu ada di pemerintahan kabupaten dan kota gitu ya. Sementara gubernur lebih banyak kemudian menjadi semacam pengawas gitu ya untuk pemerintahan kabupaten dan kota. Lalu pada saat yang sama dia juga menjadi penyambung atau mensinkronisasi gitu ya kebijakan pusat yang dengan daerahnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, ini kita lihat studi kasus ya, cukup banyak bupati, wali kota yang malah tidak respect atau tidak responsif terhadap hal-hal yang diinginkan atau disampaikan oleh gubernur. Ya betul, saya kira memang ada persoalan itu karena kita tahu betul bupati, wali kota dan gubernur itu ada politisi-politisi gitu. Ada kepentingan politik di sana yang sangat mungkin karena berbeda partai lalu ada kepentingan yang berbeda gitu ya. Jadi saya kira sih itu wajar-wajar saja. Tapi kita selalu berharap sebenarnya para bupati, wali kota sampai ke gubernur itu punya satu visi gitu ya terhadap daerahnya gitu. Tidak boleh kemudian kepentingan politik masing-masing partai itu mengaruhi mereka. Karena pada akhirnya yang akan dirugikan adalah warga di daerah yang bersangkutan. Ya, kenapa saya bertanya begitu kalau Sius? Jadi kita kan berharap bahwa gubernur tadi atau pemerintah provinsi menjadi penengah antara pemerintah di kabupaten kota yang melaksanakan otonomi daerah, kemudian dengan pemerintah pusat. Tapi dalam beberapa kesempatan kalau kita baca di media atau nonton di media sosial, itu ada beberapa rapat undangan dari gubernur atau undangan dari pemerintah provinsi itu ada yang diabaikan oleh bupati ataupun wali kotanya. Ya, memang dalam banyak hal bupati dan wali kota itu merasa dia punya kekuasaan yang kemudian tidak bersifat hierarkis dengan gubernurnya gitu. Karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dia punya hak anggaran gitu ya. Dalam banyak hal kan memang otonomi daerah itu ada di kabupaten dan kota. Jadi raja itu ada di kabupaten kota itu. Dan kalau sudah merasa dirinya sebagai raja gitu ya, lalu dia merasa punya hak juga untuk kemudian menolak gubernur. Emang siapa gubernur? Gitu. Apalagi kemudian di sana ada intrik politik gitu ya dari partai yang berbeda. Dan saya kira dalam banyak hal kemunduran kualitas kepemimpinan di kabupaten kota sampai ke gubernur gitu itu lebih banyak karena intrik politik dari para pejabat yang menduduki posisi itu gitu ya. Jadi NTT memiliki 21 raja karena kita memiliki 21 kabupaten kota yang mereka sewaktu-waktu bisa abai atau cuek terhadap pernyataan atau undangan dari gubernur. Ya betul, itu 21 raja itu dengan daerah NTT yang ya terjangkau lah luasnya gitu ya. Mestinya mudah membayangkan 21 raja itu bisa bersekutu, bisa kompak untuk kemudian memastikan gerak pembangunan seluruh NTT itu ke arah yang sama gitu ya. Tapi kan sudah ada 20-an raja, tapi pada saat yang sama tidak jelas juga visinya untuk membangun daerah di mana dia berkuasa. Jadi akhirnya berantakan gitu ya. Lebih banyak kemudian membangun jati dirinya sebagai raja gitu, lalu lupa untuk kemudian bekerja untuk kepentingan rakyat gitu ya. Tapi dalam konteks itu Kak Lucio tetap berharap gubernur tetap diperlukan dalam konteks menjadi penghubung antara pemerintah pusat. Ya, saya kira luasnya daerah Indonesia membuat kita kemudian merasa penting di setiap provinsi tetap harus ada seorang gubernur yang seperti di awal tadi saya katakan, di satu sisi dia bisa menjadi tangan pusat yang kemudian bisa melihat langsung kinerja para bupati dan wali kota, tapi di sisi yang lain bisa juga menjalani fungsi koordinasi satu daerah ke daerah lainnya di provinsi yang bersangkutan, agar ada kesinambungan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain gitu ya. Jadi kalau bicara NTT, kita tidak bicara lagi mana yang lebih maju, tapi semua daerah itu dibawa ke arah kemajuan yang sama berkat koordinasi dari gubernur kalau itu berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dimainkan dengan luar biasa dengan strategis yang bagus, arah atau derap pembangunan seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur bisa menjadi kekuatan yang bagus untuk mewujudkan kesejahteraan dan lain-lain. Betul sih, saya pikir kalau otak semua kepala daerah itu diisi dengan apa gitu ya, semacam semangat gitu ya, bahwa jabatan yang dia emban gitu,
itu bukan untuk sekedar gagah-gagahan gitu ya, tapi untuk kemudian digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan daerahnya. Kalau antara kepala daerah, bupati, wali kota sampai ke gubernur punya pikiran yang sama, saya pikir mudah juga untuk kemudian membayangkan mereka membangun kesamaan berpikir, kemudian kesamaan membangun perencanaan untuk membawa satu provinsi itu ke arah yang sama gitu ya. Yang terjadi itu kan banyak kepala daerah dengan ego masing-masing gitu ya, mau menunjukkan ke daerah lain bahwa dia lebih mampu dari daerah lain gitu ya. Tapi itu membuat dia mengkerdilkan dirinya, dia tidak merasa membutuhkan yang lain. Padahal kan selalu akan lebih baik kalau bisa berkolaborasi gitu ya. Apa yang baik di daerah lain itu bisa ditiru, itu bisa dipelajari untuk kemudian dilakukan di daerahnya. Saya pikir semangat kolaborasi ini yang karena otonomi daerah ini lebih menitik beratkan kekuasaan kepada bupati dan wali kota, membuat banyak bupati dan wali kota ya hidup dengan kesombongan atau arogansinya itu, lalu ya lupa dengan tugas sejatinya untuk memastikan daerahnya itu bertumbuh, rakyatnya semakin sejahtera. Menarik nih kolaborasi. Sepakat dengan Kak Lusius bahwa kalau kita ngomong kolaborasi, misalnya ketika Kabupaten A sedang menggagas rancangan peraturan daerah tentang A, yang B tidak perlu harus ikut-ikutan, ya, tinggal nanti copy paste. Karena konteksnya Nusa Tenggara Timur kan cenderung sama. Ya, atau misalnya yang A sudah fokus ke pariwisata gitu ya, sementara B merasa bahwa dia juga punya daerah yang indah, tapi kok tidak jadi fokus di daerah itu gitu ya. Dia kemudian dengan mudah kemudian membayangkan apa yang bisa dia sumbangkan untuk daerah pariwisata di tetangganya gitu ya. Jadi ya katakanlah misalnya Manggarai Barat yang sekarang lagi ramai gitu dengan program pariwisatanya gitu ya. Manggarai dan Manggarai Timur sampai ngada Nage KOND ke sana itu. Ya tinggal berpikir bagaimana kemudian menjadikan daerahnya sebagai supporting gitu ya untuk Manggarai Barat gitu. Apa yang bisa disiapkan oleh daerahnya gitu ya. Mestinya bupati, wali kota di sana itu ya berpikir tentang apa yang bisa disumbangkan oleh daerahnya ketimbang kemudian menjadi penonton gitu ya untuk Manggarai Barat yang sedang menggeliat gitu ya. Misalnya menyediakan sayur mayur, buah-buahan atau kan hewan peliharaan untuk dikonsumsi wisatawan di Labuan Bajo misalnya. Betul, ada banyak sekali potensi sebenarnya yang kalau saja pemerintah daerahnya mau serius bekerja gitu ya. Saya kira ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan gitu ya, mulai dari potensi pertanian, peternakan dan lain sebagainya, itu saya kira bisa dikerjakan semua di kabupaten-kabupaten lain selain Manggarai Barat gitu ya. Baik, kalau Lusius, kita mulai tarik lagi ke fokus utama kita, bagaimana memotret atau meneropong harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan ketiga kandidat kita, kandidat PJ Gubernur. Sebelum masuk ke situ, Kak Lusius, yang pertama kita lihat adalah kita sedikit mengevaluasi kinerja dari Gubernur periode 2019 hingga 2018 hingga 2023, Bapak Victor Bung Tiru Laiskodat dan Pak Wagub Yosep Naisoi. Bagaimana catatan kritis Formapi, meskipun saya tahu Formapi fokus di parlemen, tapi setidaknya peran pemerintah daerah dalam kaitan dengan legislatif itu juga menjadi catatan atau menjadi teropong yang juga dicermati oleh Formapi. Secara keseluruhan 5 tahun kepemimpinan Victor Bung Tilu dan Pak Yosep Naisoi. Ya, sebagai orang yang tinggal di Jakarta, walau berasal dari provinsi NTT gitu ya, tentu sumber informasi kita itu lebih banyak berasal dari media sosial atau media online yang dari NTT gitu ya. Sesekali kita pulang libur lalu menyaksikan apa yang dibicarakan orang di media sosial atau di media online itu apa benar atau tidak gitu ya. Tapi sejauh kita mengikuti perkembangan di media sosial, media online gitu ya, yang lebih banyak kemudian sampai ke telinga kita dari apa yang dilakukan oleh gubernur ya soal kontroversinya gitu ya. Walau setelah saya pulang libur, banyak yang mengaku ketika misalnya lewat di jalanan tertentu, mereka bilang itu jalanan provinsi itu. Karena bagus, lalu saya bilang, wah gubernur ada kerjanya juga ternyata ya. Tidak hanya kemudian kontroversinya saja gitu ya. Jadi saya merasa sih, walau ada banyak catatan mungkin ya, tapi ada upaya dari Gubernur Victor untuk memastikan ada geliat pembangunan
dari kabupaten ke kabupaten itu selama dia memimpin 5 tahun terakhir ini gitu ya. Jadi ya untuk urusan yang paling mudah untuk dinilai itu kan pembangunan infrastruktur. Kalau itu berjalan artinya ada pemerintah gitu ya yang bekerja untuk itu gitu. Jadi saya kira seterbatas itu sih informasinya. Walaupun itu tadi yang lebih banyak masuk ke telinga kita itu ya justru soal kontroversinya. Hal biasa saya kira gitu ya. Sebagai seorang public figure, apalagi selevel gubernur, dia juga adalah politisi. Ya sebagai seorang politisi memang kadang-kadang liar sih pernyataannya gitu ya, susah dikontrol gitu ya. Jadi saya kira itu hal normal saja gitu. Ini yang saya suka dari Kak Lusius, artinya fair lah melihat sebuah persoalan ketika kita berada dari jauh, kita dengar mungkin kontroversi, tapi ketika pulang kampung ada hal positif yang memang diapresiasi oleh publik dan memang harus disampaikan. Toh dalam soal leadership kepemimpinan di level manapun akan ada pro dan kontra, plus minus soal leadership itu. Bukan begitu, Kak? Ya, saya kira itu mungkin bahasa keren sekarang ini ya partisipasi publiknya itu ya. Saya kira ada banyak sekali kebijakan yang mungkin tidak 100% jadi tanggung jawab provinsi gitu ya, tapi ada keterlibatan gubernur atau provinsi dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan itu memunculkan kemudian perlawanan dari masyarakat gitu ya. Saya kira kalau perlawanan semakin sering dilakukan, itu artinya ada semacam persoalan di masalah komunikasi atau ruang partisipasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan juga DPRD di sana itu mungkin agak terbatas. Dan saya kira itu catatan penting gitu, karena saya tahu betul NTT semiskin-miskinnya penduduknya tapi punya otak yang cerdas-cerdas gitu ya. Dan hampir pasti kalau kita pulang libur juga itu kita selalu disuguhi begitu banyak ide gitu di kampung dengan orang-orang yang kita temui. Itu artinya di tengah masyarakat atau warga NTT itu ada begitu banyak sebenarnya sumbangsih pemikiran yang ada dalam pikiran mereka untuk mereka sampaikan ke pejabat setingkat bupati, wali kota, gubernur, DPRD dan lain sebagainya. Tapi kan persoalannya itu dia banyak sekali pejabat kita yang merasa sudah menduduki kekuasaan itu lalu merasa dirinya raja gitu ya. Dan karena raja dia tidak terlalu menganggap penting mendengar suara rakyatnya gitu ya. Saya kira mental ini yang perlu direfleksikan oleh bupati, wali kota, gubernur di NTT sana gitu ya, bahwa dia sedang memerintah di sebuah daerah di mana penduduknya sudah sangat aware dengan begitu banyak kepentingan publik yang harusnya jadi kebijakan di daerah itu gitu ya. Karena itu dia tidak perlu kemudian berpikir terlalu banyak sendiri gitu. Ada begitu banyak orang yang bisa membantu dia untuk berpikir, tinggal bagaimana membuka ruang itu gitu. Saya kira sih ruang untuk berpikir bersama gitu antara warga dengan pejabat di NTT itu yang terlihat minim sekali. Padahal kita tahu ada banyak kampus gitu ya, ada banyak sekolah, ada banyak LSM gitu ya yang dengan kepeduliannya coba untuk kemudian memikirkan berbagai persoalan yang ada di NTT. Kenapa kemudian itu tidak dimaksimalkan oleh pemerintah, oleh DPRD untuk memastikan kebijakan yang mereka keluarkan itu tidak kemudian disanggah atau diprotes oleh publik. Kita bersyukur kita memiliki mekanisme untuk pemilihan umum untuk mencegah raja-raja tadi yang mungkin abai terhadap kepentingan publik untuk terpilih kembali. Ya, walaupun itu tidak selalu menjamin gitu ya, karena pada akhirnya di menit-menit akhir gitu ya, kuasa lain lagi yang berpengaruh untuk kemudian menentukan siapa yang terpilih. Kuasa ya. uang? Kuasa uang misalnya gitu, karena diakui atau tidak, saya kira itu lebih banyak memengaruhi sikap pemilih pada saat pemilu setiap 5 tahun gitu ya. Walaupun saya juga percaya bahwa dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, kesadaran warga untuk kemudian tidak terpengaruh dengan uang yang mereka terima itu juga semakin semakin baik gitu ya. Maksudnya warga merasa bahwa suaranya tidak bisa dibeli oleh uang yang diberikan oleh pada kandidat. Kesadaran untuk merubah itu saya kira sudah mulai ada. Kuasa uang ini menarik dijadikan disertasinya salah satu pengamat politik kita, di mana bahwa dalam sekian perjalanan pemilihan presiden legislatif ini salah satu isu yang kemudian cukup menjadi membelenggu lah demokrasi kita yang akhirnya menjadi demokrasi yang prosedural tadi. Betul. Ya, saya kira
ya walaupun kita harus akui gitu ya, ada peningkatan kesadaran di pemilihnya gitu ya, bahwa uang tidak menyelesaikan segala urusan di sekitar pemilu gitu ya. Artinya hampir semua calon ini kalau mengandalkan uang yang diberikan kepada pemilih, ya lalu ada kebingungan di calonnya pasti gitu kan, di pemilihnya, gitu kan. Dan betul. Pada saat itu saya kira ada kesadaran yang muncul, oke lah, lupakan duitnya, kita pakai duitnya gitu ya. Lalu kita kembali memilih orang yang menurut kita punya kapasitas, punya integritas gitu ya. Jadi kesadaran itu lama-lama kemudian terbangun di pemilih, dan pada waktunya saya kira para peserta calon caleg atau calon kepala daerah itu akan merasakan bahwa uang tidak lagi punya pengaruh yang signifikan untuk memastikan kemenangan di saat pemilu gitu. Mungkin terkait uang nih satu pertanyaan receh nih. Kalau Sius itu lebih preference pada pandangan ambil duitnya, jangan coblos orangnya, atau jika tidak mencoblos orangnya, jangan ambil duitnya. Pilih yang mana kalau Sius? Saya kira sih lebih idealnya itu sih jangan terima uangnya dong ya, karena ada tipu-tipunya dong kalau terima uang tapi tidak pilih orangnya. Padahal orang yang memberikan uang itu berharap lu milih dia gitu ya. Jadi saya pikir ya jangan terima uangnya juga, jangan pilih orangnya juga, karena dia sudah sejak awal mulai menggunakan politik uang gitu untuk kemudian membeli dukungan pemilih gitu. Tapi bukankah pemilihan umum itu menjadi kesempatan warga kecil kita menerima seberkas cahaya dalam bentuk politik uang? Ya itu juga pandangan yang salah, karena selama ini merasa wakil rakyat ini juga tidak bekerja gitu. Jadi sehingga pemilih juga mengatakan bahwa ya udah saat pemilu saja kami merasakan wakil rakyat ini bekerja dan memberikan rakyat apa yang seharusnya diterima rakyat. Karena saat menjabat nanti dia sudah tidak berpikir tentang rakyat. Saya kira karena itulah kenapa kemudian orang mengatakan ya udah memang saat pemilu doang kami bisa terima uangnya gitu ya. Padahal kan mestinya setelah dipilih orang itu harus bekerja untuk memikirkan kebijakan apa yang penting agar rakyat itu bisa mendapatkan uang setiap saat gitu ya. Jauh lebih penting itu. Jauh lebih penting itu gitu. Jadi kenapa kemudian kita harus tolak uangnya, bila perlu tolak juga orangnya gitu ya. Karena itu apa gitu ya, sejak awal kemudian memberikan semacam apa gitu ke rakyat, pendidikan politik kepada rakyat gitu, bahwa oke, dengan uang yang saya berikan seterbatas ini pada saat pemilu, kalian tidak punya hak untuk menuntut kerja saya lagi saat saya menjabat 5 tahun. Gitu. Sepakat soal itu Kak. Jadi kalau kita memahami etika politik, mendingan kita katakan tidak untuk uang dan tidak juga untuk orangnya. Mending kita cari sosok lain yang datang dengan kerendahan hati, menyampaikan visi misinya, apa yang akan dilakukan, mungkin tanpa uang, mungkin datang dengan kesederhanaan. Cuman kan pertanyaannya, emang ada caleg yang begitu percaya diri lalu mau datang ke konstituen atau pemilih tanpa membawa uang? Aduh, ini menggelitik sekali kalau Sus. Baik, kita agak jeda dari situ Kak. Kita fokus atau rencana awal kita dengan podcast edisi ini tentang meneropong 3 kandidat. Kita punya Dr. Innocent Samsul, Dr. Thomas Umbu, dan Jenderal Polisi Rudolf Roja. Dengan 3 sosok terbaik Nusa Tenggara Timur ini, bagaimana harapan yang diinginkan oleh seorang Kak Lusius Karus? Saya kira begini, pertama dulu kita mesti tahu dulu posisi PJ gubernur ini gitu ya. PJ ini pejabat yang ditunjuk. Yang menunjuknya itu adalah presiden gitu ya. Beda kalau gubernur terpilih melalui pilkada gitu ya. Dia akan punya semacam legitimasi untuk mengklaim bahwa kekuasaan yang dia pegang itu berasal dari rakyatnya. Kalau PJ, dia nggak bisa klaim itu. Dan hormat seorang PJ itu mungkin tidak akan terlalu fokus pada rakyat gitu yang dia pimpin, tapi kepada orang yang telah memberikan jabatan itu kepada dia gitu ya. Kenapa kemudian kita perlu terus mengontrol langkah para PJ ini saat dia berkuasa? Karena itu tadi, kita tidak ingin jabatan yang diberikan kepada dia itu dia gunakan sekedar untuk menyampaikan balas budi kepada pemberi jabatan itu, yaitu presiden gitu ya. Jadi dalam posisi itu saya kira memang ada keterbatasan secara politis posisi-posisi PJ ini. Walaupun kita tahu itu sangat strategis, karena kita bayangkan ada 2 periode pembahasan APBD yang akan melibatkan PJ khusus untuk misalnya kalau kita bicara PJ Gubernur di NTT gitu ya, APBD 2024 dan APBD 2025 gitu ya.
Walau di Undang-Undang Pilkada misalnya tidak memberikan keleluasaan atau kewenangan yang sangat luas kepada PJ ini untuk misalnya merancang program pembangunan baru gitu saat mengajukan APBD, tapi prakteknya kan dia yang menyusun anggaran gitu ya. Dalam pembicaraan dengan DPRD, ya dia bisa menjelaskan argumentasi-argumentasi di balik usulan-usulan. Jadi kekuasaannya itu hampir setara dengan gubernur terpilih saat pilkada gitu ya. Kenapa kemudian penting saya kira pembicaraan kita ini untuk memastikan yang akan ditunjuk oleh presiden itu orang yang kemudian bisa tidak saja kemudian menjaga mandat presiden untuk daerahnya, tapi yang paling penting bagaimana mandat presiden itu dia gunakan untuk sepenuhnya melayani kepentingan warga di daerah di mana dia ditunjuk sebagai PJ-nya gitu ya. Artinya PJ gubernur tadi memang tidak dipilih oleh rakyat Nusa Tenggara Timur dalam konteks NTT, tapi ditentukan oleh kewenangan presiden. Betul. Nanti diterjemahkan lagi kemudian oleh Menteri Dalam Negeri. Yang tadi mau disampaikan oleh Kalosius bahwa kewenangan itu sama persis PJ dan gubernur tadi. Betul. Artinya kewenangan untuk menyusun APBD, kewenangan melakukan rombak birokrasi di Jadi kewenangan besar gitu ya, karena tapi pada saat yang sama posisi yang dia terima itu posisi yang diberikan atau yang ditunjuk oleh presiden secara langsung gitu ya. Sehingga selalu ada kekhawatiran kewenangan besar yang dia miliki itu, anggaran besar yang dia kelola, itu kemudian tidak dia gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Karena toh dia tidak tergantung pada rakyat gitu, pada suara rakyat atau kepercayaan rakyat di tempat dia menjabat gitu ya. Karena bagi dia yang paling penting untuk dia layani adalah orang yang memberikan jabatan itu. Jadi kenapa kemudian kita harus mencari sosok ya yang akan dipilih oleh presiden, tapi pada saat yang sama dia tahu juga bahwa dengan posisi itu dia punya kekuasaan untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat NTT. Ini menarik sekali. Artinya sosok PJ gubernur ini benar-benar harus dicari yang benar-benar clear. Ya. Dia dipilih oleh presiden tapi kemudian bertugas melayani rakyat. Betul. Hampir 1,5 tahun. Dari 3 kandidat yang ada harapan besar? Saya kira seperti yang sudah dikatakan oleh Bung Ferdinand tadi itu, bahwa 3 orang ini adalah sosok terbaik dari NTT. Saya juga mengakui hal itu gitu ya, minimal dengan posisi mereka sekarang sampai di eselon 1 gitu ya. Itu sebuah pengakuan dari negara bahwa orang-orang ini layak dengan jabatannya sekarang ini, dan karena jabatannya sekarang ini juga dia juga jadi layak untuk kemudian menjadi PJ gubernur di NTT gitu. Jadi dari urusan kapasitas gitu mestinya sudah tuntas urusan 3 kandidat ini untuk dipilih sebagai calon penjabat gubernur di NTT gitu ya. Cuman kan kita berpikir kebutuhan PJ gubernur seperti apa yang paling relevan untuk masyarakat NTT saat ini gitu ya. Tiga-tiganya ini adalah birokrat gitu. Yang bekerja selama ini berdasarkan SOP di kementerian, di kepolisian atau dimanapun mereka ini mengabdi selama ini, atau di DPR gitu ya, untuk Pak Inosensius gitu ya. Saya kira itu mungkin akan sangat berbeda saat dia kemudian akan dipercayakan sebagai PJ gubernur gitu ya. Dia akan menjadi rajanya, dan di bawah dia kemudian orang-orang diharapkan bisa bekerja sesuai dengan arahannya gitu ya. Dan kemampuan itu tentu kemampuan seorang pemimpin gitu ya, yang mungkin tidak berbanding lurus ya dengan posisi eselon 1 di kementerian atau di dimanapun mereka bertugas gitu ya. Jadi saya kira ada kemampuan lain yang mestinya perlu diuji dari ketiga orang ini, kemampuannya memimpin. Kalau selama ini mereka mungkin memimpin 10-20 staf di ruangan kerjanya, di saat menjadi PJ gubernur dia harus memimpin rakyat dengan berbagai aspirasi, dengan berbagai latar belakang politik, dengan berbagai latar belakang kesukuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada begitu banyak orang dengan variasi kepentingan yang akan dia pimpin dalam satu provinsi gitu ya. Dia harus melayani orang-orang itu, sehingga saya kira harus ada kemampuan lebih yang diharapkan dari PJ gitu ya, selain bahwa dia sudah sampai eselon 1 di kementerian atau lembaga gitu ya. Karena itu untuk ukuran PJ gubernur NTT saya pikir sih kembali lagi orang yang kemudian
ideal untuk dipilih sebagai PJ ya orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan presiden, dengan menteri dalam negeri di satu pihak gitu ya, tapi di pihak lain dia juga punya kemampuan berkomunikasi dengan politisi lokal, dengan warga gitu ya. Dan untuk kasus NTT saya kira posisi gereja itu menjadi sangat penting gitu. Sehingga kemampuan untuk berkomunikasi dengan gereja, dengan kelompok berlatar belakang agama gitu ya di NTT saya kira itu juga jadi sangat penting. Dan 3 orang ini saya kira juga punya kapasitas yang sama di sana gitu ya. Mungkin yang membedakan ketiganya ini apa gitu ya, jangkauan pengalaman saja gitu ya. Kalau ada yang mungkin selama ini sebagai birokrat yang tekun di kantornya, lalu kemudian diberi apresiasi, naik dia punya jabatan dan lain sebagainya. Ya itu mungkin lebih banyak karena urusan administratif di kantornya gitu ya. Tapi ada mungkin dari ketiga kandidat ini yang selama ini sudah bersentuhan langsung dengan apa gitu ya, kondisi masyarakat di lapangan gitu ya. Dan dia terbukti berhasil di situ, itu mungkin kelebihan kandidat yang lain gitu ya. Tapi saya kira kan hampir sama juga tiga kandidat ini orang yang kemudian besar karena karirnya di kementerian atau lembaga gitu ya. Ya, kita punya 3 nama ya. Dr. Innocentius Samsul itu sedari awal lulus dari Gajah Mada di tahun 1995. Beliau kemudian langsung menjadi birokrat di DPR RI. Betul. Mulai dari tenaga ahli naik terus sampai di posisi eselon 1. Memang administratif di belakang meja mengelola tenaga ahli, baik tenaga ahli fraksi, tenaga ahli anggota DPR, tenaga ahli dan lain-lain. Seberapa peluang atau bukan peluang sih, artinya kalau peluang kemungkinan peluangnya sama ya ketiga-tiganya, tapi kekuatan yang dimiliki kita masuk satu persatu anggota kandidat nih. Pak Samsul atau Pak Ino ini dengan kapasitas perjalanan karir yang dimiliki, beliau S1 dari FH UGM, S2 Tarumanegara, S3 dari UI, dengan seluruh lengkap perjalanannya, dengan isu NTT, dengan tadi kriteria-kriteria catatannya disampaikan oleh Kalusius, cukup? Saya kira paling potensial sih Pak Ino ini kalau kita bicara soal kapasitasnya sebagai seorang pejabat selevel gubernur gitu ya. Minimal pengalaman dia di DPR, dia sudah bersentuhan dengan para politisi. Sesuatu yang kemudian memudahkan dia saat dia harus berhubungan sebagai PJ gubernur dengan politisi-politisi yang ada di DPRD nanti gitu ya. Dia juga punya pemahaman yang cukup luas terkait dengan berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat, karena sebagai ahli di DPR dia itu sudah terlibat dalam proses pembuatan legislasi hampir semua isu gitu ya yang dibahas di DPR gitu. Jadi dia pasti punya kapasitas juga untuk berbagai isu yang hampir pasti terjadi di daerah gitu. Jadi kemampuan untuk berhubungan dengan politisi dia sudah punya, kemampuan untuk memahami persoalan berkat pengalamannya sebagai ahli di DPR itu juga sudah punya. Mungkin satu-satunya kelemahan yang bisa kita katakan sejak sekarang, jadi dia belum pernah kemudian hadir sebagai seorang pemimpin dengan begitu banyak orang yang kemudian mendengar perkataannya gitu ya. Jadi saya kira itu tantangan lain, apalagi tadi saya bilang mengelola rakyat dengan begitu banyak latar belakang kepentingan yang berbeda gitu di NTT gitu ya. Jadi saya pikir kemampuan itu yang mungkin jadi salah satu tantangan untuk Pak Ino. Kalau yang lain-lainnya kan sepertinya jadi mudah bagi dia gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan partai politik, terus bagaimana merumuskan kebijakan, karena kerjanya hari-hari di DPR ya bagaimana merumuskan kebijakan itu sebagai seorang ahli untuk kemudian dibawa ke DPR, dibicarakan secara politik oleh anggota DPR. Jadi nyaris sih ini memenuhi sebenarnya ekspektasi kita soal gubernur atau PJ gubernur yang kita harapkan untuk memimpin NTT gitu ya. Kalau skor 1 sampai 100 ideal atau catatan dari saya Kalusius? Termasuk orang yang pelit memberikan nilai, jadi saya mungkin memberikan nilai di 70 aja gitu 70 ya. untuk Pak Ino Samsul ya. Samsul. Artinya dengan seluruh perjalanan sejarah karir CV-nya beliau dengan kebutuhan NTT, angka 70 paling pas untuk diberikan kepada Pak Ino Samsul.
Baik, Alusius, kita masuk ke kandidat kedua, Dr. Thomas Umbu. Thomas Umbu ini cukup muda, kelahiran 73 atau 72. Dari antara ketiga kandidat, beliau yang paling muda. Beliau adalah lulusan IPDN, kemudian meniti karir di Kementerian Dalam Negeri, mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan per Maret 2023 kemarin ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Deputi Pengawasan Pembangunan IKN. Dan beliau dalam beberapa pandangan bahkan dianggap sebagai Obamanya Indonesia, karena memang secara tampang, fisik mirip-mirip Obama lah, Pak Thomas Umbu ini. Bagaimana? Jadi sudah ada gennya dong ya? Ada genetik leader lah dalam seorang Dr. Thomas Umbu. Bagaimana? Ya, saya kira jabatan terakhir dengan dia dipercayakan untuk bekerja sebagai salah satu pejabat di IKN itu pengakuan juga bahwa orang ini juga punya kapasitas di Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan dari sisi akses, saya pikir dia yang paling dekat sudah dengan mimpi menjadi PJ Gubernur dari sisi akses ya. Dia orang Kementerian Dalam Negeri, sementara yang akan membawa nama-nama ini ke Presiden itu adalah orang dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan kalau saya tidak salah juga, bahkan Kementerian Dalam Negeri juga diberikan slot untuk juga mengusulkan seperti DPRD NTT mengusulkan 3 nama juga. Jadi akan ada 6 yang akan diuji oleh tim penguji akhir nanti di kepresidenan gitu ya. Jadi dari sisi akses itu saya kira Pak Thomas ini punya kans gitu ya. Dia punya relasi yang baik karena dia adalah mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Dia juga sekarang bekerja di IKN gitu ya. Proyek yang menjadi salah satu proyek mercusuarnya Presiden Jokowi, dan nanti yang akan memilih para PJ ini adalah Pak Jokowi. Jadi mudah sekali untuk membayangkan kedekatan Pak Thomas itu dengan orang yang nanti akhirnya memutuskan siapa yang akan menjadi PJ di NTT gitu. Meskipun Pak Thomas sendiri sangat menghormati seniornya Pak Ino Samsu. Ya itu ya tapi kan itu pernyataan sebelum Presiden kemudian mengeluarkan keputusan gitu ya. Betul. Dia juga akan menghormati Jokowi nanti karena Jokowi juga adalah seniornya gitu pada waktunya gitu ya. Tapi minimal dari sisi akses sih orang ini Pak Thomas ini punya kans untuk itu gitu ya. Kan dari sisi kapasitas juga dia sudah membuktikan dirinya bisa melangkah begitu jauh di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu bukan ujian yang mudah juga gitu ya bagi seorang pejabat apalagi asal NTT untuk bisa melangkah sampai ke level yang cukup tinggi di Kementerian Dalam Negeri dengan begitu banyak persaingan yang ada. Nah, kalau dia sudah sampai bahkan bisa dipercaya untuk bekerja di IKN sebagai salah satu pejabat di sana, saya kira itu semacam gitu ya, bukti awal bahwa orang ini juga tidak main-main gitu ya. Ditambah dengan tadi seperti yang saya bilang kans, linknya, ya mudah untuk memikirkan orang ini cukup punya peluang. Cukup punya peluang gitu. Skor 1-100 untuk Pak Dr. Thomas Umbu. Tadi 70 untuk Pak Samsu. Karena saya belum belajar banyak gitu ya, jadi saya punya keterbatasan untuk memberikan skor kepada Pak Thomas ini, walaupun saya sudah mendengar banyak soal perpindahan dia dari Kementerian Dalam Negeri ke IKN. Jadi saya memberikan skor yang sama dengan Pak Ino, 70. Jadi masih imbang 70 untuk Pak Samsu dan 70 untuk Dr. Thomas Umbu. Karena saya akan memberikan pekerjaan berat untuk Presiden memilihnya dari nilai yang sama ini. Wah, ini luar biasa. Kita masuk kandidat ketiga. Ada Bapak Jenderal Polisi Rudolf Roja. Beliau ini jenderal kebanggaan kita dari Nusa Tenggara Timur yang selalu lulus Akpol, kemudian malang melintang untuk jabatan-jabatan penting. Pernah menjadi Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, di mana kita tahu Papua dan Papua Barat ini dua provinsi yang cukup ramai, artinya ada kekuatan bersenjata di sana yang beliau pada masa beliau mengabdi itu cukup memberikan warna tersendiri, cukup menyelesaikan beberapa isu berkaitan dengan kelompok bersenjata di sana. Bahkan kerusuhan terjadi pada masa beliau menjadi Kapolda Papua maupun Papua Barat. Bagaimana kalau Lusius melihat? Ya, saya termasuk orang yang ikut mengkritisi pejabat TNI Polri yang masih aktif yang dipercayakan oleh Presiden menjadi PJ Gubernur di gelombang-gelombang pertama gitu ya, penunjukan PJ-PJ ini gitu ya. Karena kita berpikir
mungkin beda sekali situasinya antara pejabat di Polri dan TNI dengan pejabat di di sektor sipil gitu ya, sipil yang penuh gitu ya. Walaupun saya kira kan Polri juga sipil, tapi ya kita tahu betul karakter kepolisian masih rada-rada militer gitu ya. Hierarkis kekuasaannya itu masih sangat kental gitu ya. Bukan mau merendahkan atau menegasikan calon ketiga ini, tapi saya kira sih akan lebih baik bagi dia misalnya kalau ditawarkan menjadi PJ Gubernur NTT, mungkin dia harus mengundurkan diri dari jabatannya di kepolisian agar loyalitasnya itu nanti murni kepada orang yang memberikan kursi PJ ini, dan juga kepada rakyat NTT gitu ya. Dia tidak lagi perlu kemudian bahasa kita di sana gitu ya, kepada pimpinannya di kepolisian, karena selalu ada bahaya ketika kemudian dia masih harus terikat dengan komando di kepolisiannya itu, dan pada saat yang sama dia harus punya tanggung jawab lebih besar kepada rakyat di NTT. Jadi saya pikir juga punya peluang dilihat dari posisinya sekarang gitu ya. Dia juga kantornya di Jakarta kan dekat juga dengan istana, jadi mudah sekali bagi istana juga untuk meneropong orang ini gitu ya. Tapi saya kira walaupun orang NTT banyak dikenal karena keras-keras gitu ya, tapi itu tidak berarti kita juga membutuhkan pemimpin yang keras-keras gitu ya. Kita punya sejarah dengan pemimpin yang keras-keras, itu tidak menghasilkan apa-apa juga gitu ya. Fisik orang NTT boleh saja keras, tapi itu dia, sudah banyak sekali orang pintar dan kapasitas berpikir itu sudah cukup baik di warga NTT. Sesuatu yang kemudian membuat peran pemimpin itu mestinya tidak terlalu kemudian dibebankan dengan otaknya sendiri untuk kemudian memikirkan apa yang penting bagi NTT, karena ada begitu banyak orang yang bisa memberikan pikiran itu ke gubernur atau ke PJ nanti gitu ya. Sehingga yang paling penting orang yang kemudian bisa membuka diri gitu ya. Dan saya yakin itu akan lebih baik dipegang oleh sipil yang 100% aja gitu untuk urusan membuka diri ke masyarakat gitu ya. Jadi lagi dia harus kemudian melepaskan diri dari jabatan aktif di kepolisian agar mudah nanti dia berpikir sebagai pemimpin sipil gitu ya. Tidak lagi kemudian banyak urusan dengan lembaga seperti kepolisian. Jadi usulan simpatik dari Formapi, dari Kak Lusius Karus selaku peneliti senior yang juga pemerhati isu-isu NTT, bahwa Bapak Rudolf Roja, Jenderal Polisi ini sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya di kepolisian. Betul. Artinya beliau purnawirawan dulu. Purnawirawan dulu, baru kemudian menerima nanti jabatan PJ itu kalau diberikan. Atau misalnya kalau dia belum percaya diri sekarang ini, nanti kalau Pak Presiden misalnya memberikan keputusannya kepada dia itu menjadi PJ Gubernur, saya kira langkah pertama yang harus dia lakukan mengundurkan diri dari jabatan aktif di kepolisian saat ini. Itu agar dia kemudian punya waktu banyak untuk memikirkan persoalan NTT, sekaligus berpikir apa yang bisa ia lakukan sebagai PJ Gubernur untuk merubah situasi yang ada di NTT. Menarik usulan simpati dari Kak Lusius. Skor untuk Pak Jenderal Polisi Rudolf Roja? Saya juga masih pelit gitu ya. Saya memberikan skor di 65. 65. Artinya karena 65 itu artinya dibandingkan dengan dua kandidat yang lain 70-70, ini 65. 5 yang pembedanya itu apa karena beliau polisi atau seperti apa? Ya saya kira itu karena dia masih aktif gitu ya. Sebenarnya sih ini kan skor untuk peluang ya. Ya, skor peluang. Saya tidak memberikan skor untuk kapasitas orang gitu ya. Untuk itu karena hampir semuanya kita bilang tadi hampir sama gitu ya, punya peluang gitu ya. Cuman kan penghambatnya buat saya itu ada di situ aja sih. Kalau dia akan dipilih dan dia masih seorang polisi aktif gitu ya, saya hanya takut saja banyak raja yang dia harus sembah nanti pada waktu dia menjadi PJ gitu ya. Lalu rakyat yang akan dikalahkan saat dia harus kemudian melayani dua raja, orang yang memilih dia, terus kepolisian yang menjadi lembaga tempat dia berasal. Luar biasa. Kita belum selesai kalau Lusius, kita menarik. PJ Gubernur nih kadang-kadang, atau kalau saya pribadi atau sebagai host podcast orang, kita melihat ini adalah peluang yang baik untuk karir berikutnya. Bayangkan kalau
Pak Thomas Umbu atau Pak Ino Samsul atau Pak Rudolf Roja berhasil menjadi PJ Gubernur yang sukses dalam 1,5 tahun menjadi PJ Gubernur dan dicintai, disukai oleh publik NTT, dan kemudian pada waktu yang nanti di pilkada langsung 2024 diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi kandidat gubernur. Bagaimana kalau saya kira itu tidak boleh kemudian menjadi semangat dari para PJ ini dalam bekerja gitu ya. Karena itu artinya dia punya otak politisi gitu. Yang kita harapkan PJ ini adalah otak orang yang mau melayani rakyat NTT selama 1,5 tahun tanpa kemudian berpikir bahwa kebaikannya selama menjabat sebagai PJ itu akan diberikan reward menjadi calon gubernur berikutnya gitu ya, yang akan maju dalam pilkada gitu ya. Kalau sudah begitu motifnya, saya curiga dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang dia lakukan pencitraan tiap hari. Kita harus mencegah 3 orang ini kalau nanti akan terpilih itu berpikir soal itu gitu. Bahwa nanti kalau dia bekerja baik lalu orang berpikir kami harus mendukung orang ini untuk melanjutkan jabatan menjadi gubernur dengan mengikuti pilkada, itu sih mestinya kalimat yang harus muncul saat 1,5 tahun itu sudah terlewati gitu ya. Tapi kalau kemudian sejak awal kita memberikan iming-iming bahwa kerja baiknya di NTT, sangat mungkin akan memunculkan kepercayaan orang untuk kemudian memilih dia, dan itu dia amini. Saya sangat yakin kerjanya nanti itu pencitraan tiap hari gitu. Karena dia lebih banyak berpikir soal 5 tahun berikutnya, soal menjadi raja sesungguhnya itu, ketimbang kemudian memanfaatkan waktu 1,5 tahun ini untuk maksimal melayani rakyat NTT gitu. Artinya kalau Lucius Carus tidak merekomendasikan ketiga atau PJ gubernur terpilih untuk ikut kontestasi di gubernur 2024? Iya, sebenarnya kalau ada forum debat untuk 3 orang ini, lebih bagus kita hadirkan mereka debat untuk melihat betul apakah mereka punya mimpi. Sebenarnya yang paling kita tunggu dari ketiga orang ini, mereka sekarang ini sudah menuangkan mimpi mereka untuk NTT itu apa gitu ya. Walaupun jabatan ini ditunjuk, tapi sebagai bagian dari rakyat NTT, mestinya dia punya mimpi bagi NTT gitu ya. Dan mimpi itu yang ingin kita dengar sebenarnya. Sebenarnya itu aja satu batu ujian sih bagi presiden untuk kemudian memilih siapa dari ketiga orang ini yang akan menjadi PJ gitu ya. Mungkin presiden akan cukup sederhana menanyakan mimpi kamu tentang NTT apa gitu ya. Dan kalau punya mimpi seperti itu, bagaimana kamu mewujudkannya gitu ya. Mestinya itu aja sih ujiannya untuk 3 orang ini. Kalau kemudian ada sisipan di sana dia mau bekerja karena misalnya lain kali siapa tahu ada peluang dia dicalonkan oleh partai politik menjadi calon gubernur, itu harus langsung dicoret gitu ya. Gitu. Kalau ada indikasi itu mendingan jangan. Ada indikasi itu langsung dicoret gitu. Itu hampir pasti dia akan menggunakan jabatan gubernurnya itu untuk kepentingannya sendiri. Gitu. Branding diri. Betul, untuk branding diri. Kami sudah merencanakan akan mengundang ketiga kandidat Kak Lucius yang sudah merespon itu, Pak Ino Samsul, beliau tinggal ngatur waktu untuk kami hadirkan di podcast orang kita untuk mendengarkan mimpi tadi. Betul. Dan bertanya, jangan sampai yang ditakutkan oleh Kak Lucius tadi, beliau ingin maju di 2024. Ini kami akan coba tanyakan. Iya. Harus ada kepastian dari dia atau pernyataan terbuka dari dia bahwa dia tidak punya niat politik untuk menjadi kandidat gubernur, minimal untuk pilkada 2024 gitu ya. Kalau 2029 jaminan itu kalau 2029 boleh soal. gitu ya. Tapi kalau 2024 dia sudah punya keinginan untuk maju, terus sekarang berharap ditunjuk oleh presiden sebagai PJ, saya pikir kita harus rame-rame mengusulkan ke presiden untuk langsung mencoretnya gitu ya. Ini pernyataan yang menarik dan kami di podcast orang kita cenderung sepakat untuk itu karena kita begitu mencintai Nusa Tenggara Timur kita, jangan sampai kepentingan 1,5 atau 2 tahun Nusa Tenggara Timur menjadi terabaikan. Betul, jangan-jangan karena selama ini yang jadi gubernur itu adalah politisi-politisi gitu. Jadi kita tidak pernah melihat seorang pelayan yang melihat rakyat NTT itu sebagai orang-orang yang perlu dilayani oleh pemimpinnya gitu ya. Karena pada satu sisi mereka menjabat sebagai gubernur, di sisi yang lain di partai politiknya dia senang punya ikhtiar untuk jabatan lain atau untuk kekuasaan lain itu melalui partai politiknya. Jadi kepentingan politis sangat kental, kadang-kadang membuat orang kemudian lupa bahwa posisinya itu bisa memengaruhi banyak orang dan satu daerah NTT bisa menjadi lebih baik kalau dia menggunakan posisinya itu secara maksimal. Terima kasih
Kalusius untuk catatan kritis dan hal-hal penting yang sudah kita bincangkan di sore malam hari ini di podcast orang kita untuk siapa kandidat terbaik menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ketiga-tiganya sama-sama hebatnya, eselon 1 di kementerian, di polisi, di Polhukam, bahkan juga di DPR RI. Dengan skor 70 untuk Pak Ino Samsu, 70 untuk Dr. Thomas, dan 65 untuk Bapak Jenderal Polisi Rudolf Roja. Dengan catatan alasan yang sudah disampaikan Kalusius Karus. Closing statement yang disampaikan kepada masyarakat Rubamora di Nusa Tenggara Timur maupun di diaspora mengenai ketiga calon PJ Gubernur dan juga hal-hal lain yang perlu disampaikan berkaitan dengan kontestasi tahun politik 2023-2024. Silakan. Ya, karena pemilihan PJ atau penunjukan PJ ini semata-mata hanya dimiliki oleh presiden kewenangan itu gitu ya. Jadi ya kita sebagai rakyat NTT tentu hanya bisa berdoa dan berharap gitu ya. Harapan atau doa kita itu tentu agar yang akan dipilih oleh presiden itu orang yang kemudian mampu menggunakan waktunya selama menjadi PJ itu untuk kepentingan rakyat NTT gitu ya. Saya kira 3 calon yang sejauh ini diusulkan oleh DPRD NTT ke presiden untuk dipilih sebagai PJ Gubernur NTT adalah orang-orang terbaik NTT gitu ya. Kita hanya berharap ada Roh Kudus gitu ya. Kalau ada Roh Kudus di istana gitu yang kemudian membisikkan orang terbaik dari 3 orang ini yang tepat untuk dipilih sebagai PJ Gubernur itu yang akan dipilih oleh presiden. Yang jelas NTT masih membutuhkan kehadiran seorang pemimpin gitu ya, yang tidak hanya berpikir soal urusan pribadi kepentingan politiknya, tapi orang yang kemudian bisa memberikan seluruh kemampuannya itu untuk membangun NTT. Orang itu yang sangat kita tunggu, dan semoga saja kehadiran PJ yang tidak ada embel-embel politiknya selama 1,5 tahun itu memberikan efek yang luar biasa. Minimal program-program yang sudah ada selama ini bisa diperkuat dan diperluas untuk membawa NTT ke arah yang lebih baik. Terima kasih, semoga Roh Kudus menaungi Bapak Presiden Joko Widodo untuk menentukan kandidat terbaik menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur 2023-2025. Salam manis untuk Rubamora tercinta dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih.